Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita di siang ini. Kita dapat bertemu kembali, masih akan melanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi, yang pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih di bab yang pertama, yaitu penukilan beberapa athar dari para ulama salaf berkenaan dengan perintah dan kewajiban mengikuti sunnah dan tetap berada di atas bersama al-jamaah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan dan kita bicarakan beberapa athar ya dari para salaf, khususnya berkaitan dengan keutamaan memegang sunnah ataupun berpegang teguh dengan sunnah, memberikan loyalitas yaitu wala kepada ahlus sunnah, menyintai ahlus sunnah, dan keberuntungan orang-orang yang dapat berkenalan dan bersama atau bertemu dengan ahlus sunnah, khususnya dari kalangan ahli ilmu. Berikutnya masih bersama athar-athar tersebut. Di sini Ibnul Jauzi menyantumkan riwayat At-Tabari dari Mu'tamir bin Sulaiman. Dia berkata, "Dakhaltu ala abi wa ana munkasirun, faqala li ma laka." Ia berkata, aku menemui ayahku, yaitu Sulaiman bin Mihran, sementara aku sedang bersedih. Mungkasir, yaitu sedang bersedih hati. Faqala li, maka ayahku berkata kepadaku, malaka, apa gerangan yang sedang menimpamu? Apa yang sedang terjadi sehingga kamu bersedih? Fakultu, aku pun menjawab, mata sadiqun li, ada seorang sahabatku wafat. Qal, ayahnya bertanya, mata ala sunnah, apakah dia mati di atas sunnah? Wafat di atas sunnah? Qultu na'am. Mu'tamir menjawab, iya. Qal, maka ayahnya berkata, la tahzan alaihi, jangan kamu bersedih atas kematiannya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa mati di atas sunnah merupakan salah satu tanda husnul khotimah. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung kepada dengan apa amal itu ditutup, penutup amal itu, kesudahan dari amal itu. Ini menentukan
Karena banyak orang-orang yang jarak antara dia dan surga tinggal sejengkal ataupun sehasta, namun ternyata ia menutup usianya dan hidupnya dengan keburukan. Maka ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita istiqomah di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Ya. Dan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ini adalah Allah mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan tetaplah kamu beribadah kepada Allah sampai datang yakin kepadamu, yaitu kematian kepadamu. Artinya kita perlu menjaga, mengawal amal kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sangat menentukan. Maka kita terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberi husnul khotimah dan dihindarkan dari su'ul khotimah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas sunnah. Agar kita diwafatkan di atas sunnah tersebut. Yang mungkin selama hayat kita berada di atasnya, memegang teguh sunnah itu. Jangan sampai hati kita berbalik, kita keluar dari sunnah, kemudian ajal menjemput kita, dalam keadaan kita berada di luar sunnah itu, atau jatuh di dalam kesesatan. Waliyadzubillah. Ya, kita memohon kepada Allah agar diberi keteguhan hati. Salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada umatnya adalah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, yaitu di atas Islam dan sunnah. Kita minta kepada Allah agar kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, yaitu generasi salaf kita yang telah berjalan di atas manhaj tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi telah meletakkan kami di pangkal jalan itu, dan ujungnya adalah surga. Itu jalan yang telah ditempuh oleh salafus saleh kita. Dan kita ingin menempuhnya. Karena kita ingin berada di tujuan yang sama dengan mereka. Kita ingin berada di tempat yang sama dengan mereka. Maka ini salah satu keberuntungan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu Allah jaga dia di atas sunnah sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dialog antara Mu'tamir bin Sulaiman dengan ayahnya, Sulaiman bin Mihran, ya, ini memberikan suatu pesan kepada kita, ya, bahwa istiqomah di atas sunnah merupakan salah satu perkara yang menjadi tujuan kita, yang harus menjadi salah satu kita katakan perkara yang kita prioritaskan, suatu yang priority, yaitu kita bisa memegang sunnah itu. Walaupun kita tahu bahwa memegang sunnah itu sangat berat, seperti memegang bara api, harus kita pegang sampai akhir hayat. Walaupun itu panas, walaupun itu penuh risiko, walaupun itu penuh dengan tantangan, ya tidak bisa bersantai ataupun kita berleha-leha kemudian kita bisa selamat ya di atas sunnah itu. Karena setan berusaha untuk agar kita keluar darinya. Kita tergelincir dari sunnah itu. Bukan hanya dari kalangan jin, setan dari kalangan jin, tapi juga setan-setan dari kalangan manusia. Tidak ada yang senang kita memegang sunnah itu. Maka sunnah itu perlu dipegang, bahkan dalam hadis diungkapkan dengan addu bi 'alaiha bin nawajis. Gigitlah dia dengan gigi geraham kamu. Ini isyarat bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk merebutnya dari kita, maka perlu kita gigit dengan gigi geraham. Ya, sesuatu yang kita ingin pertahankan, kita pegang di erat-erat, tamassuk,
Dan bahkan untuk memastikannya tidak terlepas dari tangan kita, kita perlu menggigitnya dengan gigi geraham. Itu satu kinayah bagaimana kesungguhan seorang hamba di dalam memegang sunnah tersebut. Hingga ajal menjemputnya. Hingga kematian mendatanginya. Itulah kemuliaan. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya al-istiqomatu hiyal karomah. Keistiqomahan itu adalah karomah. Ya, keistiqomahan itu adalah sebuah karomah. Banyak kita lihat orang-orang yang mungkin di awal perjalanan hidupnya dia memegang sunnah, tapi sangat disayangkan sebelum dia mengakhiri hidupnya dia keluar dari sunnah itu. Dia melepaskan sunnah itu. Sungguh sangat merugi. Ya, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah sunnah, tapi dia membuangnya. Mungkin lebih mending orang yang memang tidak mengenal sunnah selama hidupnya. Orang-orang yang telah diberi nikmat berupa sunnah lalu membuangnya, itu seperti seorang yang berada di tengah jalan, jadi dia hampir sampai ke tujuan, tapi tiba-tiba dia berbelok dari tujuan itu. Lain halnya orang yang memang tidak berada di jalur itu dan tidak melewati jalur itu. Sebagian orang yang telah melewati jalur itu justru berbelok. Ini sungguh sangat merugi dan akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan. Ya, orang yang menyesali, dia menggigit kedua tangannya dan berkata, "Duhai kiranya dulu aku mengikuti Rasul," yaitu mengikuti sunnah. "Dan duhai kiranya dulu aku tidak mengikuti jalan-jalan yang menyimpang dari sunnah itu." Ternyata penyebab dia menyimpang dari sunnah itu adalah dia mengambil teman yang salah dan itu membuatnya tersesat dari sunnah tersebut. Dan ini tentunya sangat disesalkan dan mendatangkan penyesalan yang tiada tara. Maka ini satu faedah yang bisa kita petik dari riwayat ini, ya dari Mu'tamir bin Sulaiman. Ya. Ketika dia merasa bersedih, ya, atas kematian salah seorang sahabatnya, ayahnya menghiburnya, ya, dengan kata-kata ini, yaitu jangan bersedih karena dia mati di atas sunnah. Karena dia mati di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dan mati di atas sunnah ini adalah jaminan dia mati di atas Islam, yaitu di atas tauhid. Karena sunnah itu tegak di atas tauhid. Orang yang mati di atas Islam belum tentu dia mati di atas sunnah. Banyak orang-orang yang mati di atas la ilaha illallah, tapi dia di luar sunnah. Tapi orang yang mati di atas sunnah, maka dia dipastikan mati di atas Islam. Seperti yang akan nanti disebutkan pada athar-athar berikutnya. Maka menjadikan salah satu tujuan kita yaitu menjaga sunnah pada diri kita sampai maut datang merupakan jaminan juga, sekaligus merupakan jaminan kita mati di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masih dari jalur At-Tabari juga, Ibnu Jauzi menyantumkan di sini riwayat dari Ibnu Mubarak dari Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata, "Istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba." Aku berwasiat agar kalian berbuat baik kepada ahli sunnah karena mereka adalah ghuraba. Mereka adalah orang-orang yang diisyaratkan Nabi di dalam hadis, "Badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang asing. Islam awalnya asing,
bagi manusia, aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Begitu perkataan orang-orang musyrik ketika mendengar dakwah Islam yang disuarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah dia, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja? Sungguh inilah suatu perkara yang aneh, yang gharib, yang asing bagi mereka. Walaupun akidah tauhid, agama tauhid bukanlah agama yang asing. Tapi bagi manusia saat itu, ketika mereka meninggalkan kebenaran itu, meninggalkan tauhid itu dalam waktu yang lama, maka itu kembali menjadi asing. Seperti asingnya sunnah di kalangan kaum muslimin. Ketika ada orang yang mengamalkan sunnah, maka dia akan terlihat asing. Karena manusia tidak mengenalinya karena kejahilan mereka. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dan ini penafsiran dari para ulama bahwa ahlus sunnah adalah ghuraba yang dimaksud di dalam hadis. Ya, secara tidak langsung ini merupakan satu penjelasan ya yang menegaskan kepada kita bahwa ghuraba yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi ya yang kita sebutkan tadi ya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berada di atas manhaj salafus saleh. Mereka lah ghuraba yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Yang mana Nabi SAW memberikan sifat sebagaimana sifat kelompok yang selamat, firqatun najiyah, ma'ana alaihi wa ashabi. Demikian pula ghuraba, Nabi sebutkan sifat mereka, yaitu Nabi mengatakan dalam hadis, ya, alladzina yuslihun idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang mengadakan islah, perbaikan, mengembalikan manusia kepada agama di saat manusia-manusia dilanda kerusakan. Dalam riwayat lain dengan lafal alladzina yasluhun, yaitu orang-orang yang menjaga kesalehan dirinya, tetap saleh, tetap menjaga nilai-nilai agamanya, tetap menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, idza fasadan nas, ketika manusia-manusia rusak. Di dalam riwayat lain dikatakan nasun salihun fi unasin su'in kathir. Orang-orang yang saleh di tengah-tengah manusia-manusia yang rusak. Manusia-manusia yang rusak, yang jauh dari nilai-nilai agama mereka. Nah, ini sifat-sifat yang Nabi sebutkan tentang ghuraba. Dan itu ada pada ahlus sunnah wal jamaah. Ketika mereka mengamalkan sunnah itu, maka mereka terlihat asing di tengah-tengah manusia. Ya, mereka mengadakan perbaikan, islah, dengan mengajak manusia kembali kepada agama. Seperti yang dikatakan Nabi SAW ya, tentang bagaimana ya umat ini kembali kepada kejayaannya, yaitu hatta tarji'u ila dinikum, hingga kamu kembali kepada agama kamu. Jadi ajakan kembali kepada agama, kepada nilai-nilai yang murni di dalam agama, itu merupakan salah satu tanda kebangkitan dan kembalinya kejayaan umat ini. Tapi selama umat Islam masih menjauhi, membelakangi nilai-nilai agama mereka, sunnah-sunnah Nabi mereka, maka kejayaan itu jauh panggang dari api. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka dari itu di sini Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada generasi-generasi sesudah beliau agar berbuat baik, berwasiat agar berbuat baik kepada ahlus sunnah. Ada beberapa tingkatan manusia. Ada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, menjadi muttabi' yang baik, alladzina taba'uhum bi ihsan. Ada yang memberikan simpati, ya, mereka tidak mengikuti tapi mereka juga tidak memusuhi. Dan ada yang ketiga, tidak mengikuti dan memusuhi.
Ya, ada 3 tipe di sini. Ada orang yang mengikuti dengan baik, ada yang tidak mengikuti tapi dia tidak memusuhi, dia bersimpati, dan yang ketiga ada orang yang tidak mengikuti dan memusuhi, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memusuhi dakwah mereka. Maka di sini Sufyan Ats-Tsauri memberikan pesan kepada kita semua agar berbuat baik kepada Ahlus Sunnah, karena mereka lah ghuraba yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini penafsiran dari para ulama, ya, yang pastinya lebih akurat, ya, daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, ya, athar berikutnya yang dicantumkan oleh Ibnul Jauzi di sini adalah riwayat dari Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash, dia berkata, "As-sunnah fil Islam a'azzu minal islami fi sairil adyan." Sunnah di dalam Islam itu lebih mulia daripada Islam di tengah-tengah agama-agama lainnya. Ini kedudukan sunnah di dalam Islam. Pentingnya kedudukan sunnah itu di dalam Islam, ya, bahkan melebihi, ya, pentingnya kedudukan Islam di tengah-tengah agama-agama lainnya. Kita tahu bagaimana mulianya Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tapi di dalam Islam, sunnah itu lebih mulia kedudukannya. Ya, karena ini adalah sesuatu yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini adalah jalan para sahabat-sahabat yang mulia. Ya. Nah, artinya apa? Jangan berpuas diri dengan Islam kita. Banyak orang-orang yang mu'alaf masuk Islam, tapi tidak terbimbing kepada sunnah. Ya. Atau banyak kaum muslimin yang memang sedari kecil tidak tumbuh di atas sunnah. Maka kita melihat betapa beruntungnya ada seorang mu'alaf, dia dapat hidayah kepada Islam, kemudian dia terbimbing kepada sunnah. Dia mendapatkan 2 hidayah sekaligus. Setelah masuk Islam, dia terbimbing di atas sunnah. Ini keberuntungan di atas keberuntungan. Ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tidak banyak orang yang mendapatkan keberuntungan seperti itu. Dia mendapatkan 2 hidayah sekaligus, yaitu hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Dia dapat hidayah kepada Islam, dia menjadi muslim, dia bersyahadat, dan yang kedua, dia mendapat hidayah fil Islam, di dalam Islam itu, yaitu dengan mendapatkan hidayah sunnah. Dia menjadi seorang ahlu sunnah. Ya, dia terbimbing kepada cara, metode pengamalan Islam yang benar. Selamat dari bid'ah-bid'ah. Ini merupakan salah satu keberuntungan yang besar. Maka dikatakan di sini oleh Abu Bakar bin Ayyash, ya, Islam itu, sunnah itu di dalam Islam itu adalah suatu yang sangat mulia kedudukannya, sangat penting kedudukannya, melebihi daripada Islam di tengah-tengah agama-agama lainnya. Ya, kita tahu bahwa tidak ada agama yang hak selain Islam. Ya, selain Islam adalah, ya, kita katakan kebatilan, kesesatan. Ya, nah demikian. Nah, begitulah kedudukan sunnah di dalam Islam itu, yang menjamin seseorang dapat mengamalkan Islam itu dengan benar. Maka bisa kita katakan rahmat Islam adalah rahmatan lil alamin. Keindahan dan keistimewaan Islam, ketinggian dan kebesaran Islam, keagungan Islam, itu hanya bisa terlihat, terwujud apabila diamalkan dengan sunnah. Diamalkan menurut sunnah yang telah dicontohkan Nabi. Barulah terlihat keistimewaan dan tingginya Islam itu. Keindahan Islam itu. Islam yang disebutkan rahmatan lil alamin. Baru akan nampak, terlihat ketika kita mengamalkannya dengan petunjuk sunnah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tanpa itu,
mungkin tidak akan terlihat keindahannya. Mungkin yang terlihat sebaliknya, seperti sebagian orang yang melihat Islam itu diamalkan dengan cara-cara yang salah. Maka mereka bertanya, apakah Islam itu rahmatan lil alamin? Ya, maka orang-orang yang mengamalkan Islam tidak dengan sunnah, justru dia menampilkan wajah yang buruk terhadap manusia tentang Islam. Seperti yang kita lihat, sebagian orang yang melakukan aksi-aksi yang kita katakan tidak bertanggung jawab, seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya, dan itu di atas namakan Islam dan diklaim sebagai jihad, justru menampilkan wajah yang buruk ke tengah-tengah manusia tentang Islam. Maka tidak terlihat di situ Islam rahmatan lil alamin. Begitulah jika Islam dilakukan dengan cara yang salah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik, kemudian athar berikutnya, ini dari Yunus bin Abdul A'la. Dia berkata, Sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Al-Imam Syafi'i berkata, Idza ra'aita rajulan min ashabil hadis, faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau melihat, atau jika aku melihat, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, jika aku melihat seorang laki-laki dari kalangan ahlul hadis, ahlus sunnah, ini sebutan yang lain untuk ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ashabul hadis atau ahlul hadis. Ya, ada sebutan lain seperti ahlul athar, ya, dan nama-nama lain yang mengacu kepada pengertian yang sama, definisi yang sama, maksud dan arti yang sama. Di antaranya adalah ashabul hadis. Ya, seperti sebagai contoh di beberapa negeri seperti India dan Pakistan, ahlus sunnah di sana dikenal dengan sebutan ahlul hadis. Ya, sebutan ahlul hadis. Ini adalah sebutan yang populer di sana bagi ahlus sunnah. Ya, nah demikian. Di beberapa negara dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah, ya, dan beberapa sebutan-sebutan lain, atau salafus saleh, ya, salafiyun dan sejenisnya. Beliau mengatakan, apabila aku melihat seorang laki-laki dari kalangan ahlul hadis, maka seolah-olah faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah aku melihat salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sunnah yang mereka amalkan, sunnah yang mereka lakukan di dalam hidup mereka, mulai dari ibadah-ibadah mereka, akidah, muamalah mereka, akhlak mereka, maka seolah-olah itu adalah perwujudan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hidup dengan riwayat salafus saleh mereka. Mereka beragama dengan riwayat, ya, dari pendahulu mereka. Maka apa yang mereka lakukan seolah-olah ya merupakan gambaran dari apa yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelum mereka. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Imam Syafi'i itu adalah seorang imam ahlus sunnah. Menyintai ahlus sunnah dan menyintai sunnah. Sebagaimana beliau menyintai ahlinya, yaitu orang-orang yang berada di atasnya. Dan jauh dari hal-hal yang berbau bid'ah. Membenci bid'ah dan pelaku bid'ah. Dan mustahil, ya, seperti yang banyak dinukil dari perkataan Imam Syafi'i yang seolah-olah membenarkan bid'ah dan membela ahli bid'ah, ataupun merekomendasikan ataupun membolehkan melakukan bid'ah dalam agama, bid'ah atas nama agama, ya, dengan sebutan itu bid'ah hasanah. Maka ini jauh, ya, dari pri hidup Imam Syafi'i. Ya, pernah kita sebutkan juga bahwa salah satu gelar Imam Syafi'i yang diberikan oleh umat, oleh para ulama, adalah Nasirus Sunnah, pembela as-sunnah. Maka agak naif sebagian orang yang mengaku ahlus sunnah dan mengaku kita katakan pengikut Imam Syafi'i, tapi dia membenci sunnah.
dan berusaha untuk membuang jauh-jauh ya istilah sunnah itu, sebutan sunnah itu dari hidup mereka. Sangat benci, sangat alergi dan antipati. Ya, coba lihat di sini bagaimana loyalitas yang diberikan oleh seorang Asy-Syafi'i kepada As-Sunnah dan ahlinya. Hingga beliau mengatakan, apabila aku melihat seorang Ahlus Sunnah, seolah aku melihat sahabat Nabi. Yaitu karena amalan sunnah yang mereka lakukan. Ya, begitu cintanya Imam Syafi'i kepada sunnah. Maka tidak mungkin, ya, mustahil, bisa kita katakan mustahil beliau ya mengajak ataupun membolehkan ataupun mendorong orang-orang untuk melakukan bid'ah di dalam agama. Itu suatu yang sangat mustahil. Ya, kita tahu. Maka sekali lagi, nilailah seorang dari perilaku hidupnya, kehidupannya. Bukan dari satu perkataan yang bisa dipelintir ke sana kemari. Ya, seperti perkataan Imam Syafi'i, seolah-olah Imam Syafi'i membenarkan perbuatan bid'ah dalam agama. Dan itu jauh dari peri kehidupan seorang Imam Syafi'i. Ya, bahkan kita aniaya dan zalim terhadap Imam Syafi'i kalau kita membuat satu bid'ah dan mengatasnamakan ini adalah berasal dari perkataan Imam Syafi'i. Jelas nanti Imam Syafi'i akan menggugat orang-orang yang menisbatkan itu kepada dirinya, karena bukan itu yang beliau maksud. Dan kita tahu itu dari peri kehidupan beliau. Ya, sehingga Al-Imam Nawawi, ini sering kita sampaikan juga, ya, beliau menisbatkan banyak pendapat ya di dalam buku-buku beliau, buku-buku fikih beliau, yang sebenarnya itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya. Tapi beliau menisbatkan itu kepada Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i. Apa dasar beliau? Apa argumentasi beliau? Dari perkataan Imam Syafi'i sendiri, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah madhabku. Maka beliau menisbatkan madhab itu kepada Imam Syafi'i. Walaupun ya, dalam hidup Imam Syafi'i beliau berpendapat sebaliknya. Ya, berpegang kepada perkataan Imam Syafi'i itu. Begitulah para ulama menilai seseorang. Ya, bukan karena ya mungkin saja bisa saja kekeliruan seperti kita tahu Ibnu Hajar kadang-kadang jatuh di dalam takwil, tapi para ulama menilai keseluruhan hidupnya. Ibnu Hajar adalah seorang ulama yang komitmen, loyal kepada sunnah, mengajak manusia kepada sunnah. Dan mengedepankan sunnah itu daripada yang lainnya. Begitu kehidupan beliau. Nah, kita menilai seseorang itu secara keseluruhan, ya, bukan kita ambil satu dua perkataannya kemudian kita buat stempel atas dirinya. Ya, dan kita klaim itu adalah kebiasaannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Taib. Ini penukilan dari Al-Imam Syafi'i yang sangat indah, ya, bagus, ya. Ini menunjukkan kepada kita ya bagaimana loyalitas yang harus kita berikan kepada Ahlus Sunnah. Ya, maka kalau ingin melihat wujud dari sunnah itu, lihatlah Ahlus Sunnah. Ya, lihatlah Ahlus Sunnah, orang-orang yang berada di atas sunnah dan mengamalkan sunnah itu di dalam hidup mereka. Ini menunjukkan kedekatan mereka dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka sering kita sampaikan juga bahwa ya, sunnah, ittiba'us sunnah itu hakikatnya adalah kita berusaha untuk beragama seperti ya para salaf kita terdahulu, ya, para sahabat-sahabat yang mulia. Sikap di dalam beragama, ya, prinsip di dalam beragama, itulah dia manhaj. Ya, pedoman di dalam beragama. Ya, walaupun manusia ya, berulang kali kita juga sampaikan tidak lepas dari kesalahan dan ya, alfa, lupa, luput, lalai, lengah, teledor, itulah sifat kita. Tapi selama kita punya prinsip yang kita pegang dan kita komitmen kepada prinsip itu, kita beragama dengan cara yang telah dijalani oleh para sahabat Nabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menunjuki kita kepada kebenaran dan kita mengikutinya. Karena tidak mungkin ya dalam waktu sekejap kita merangkum semua sunnah hingga tidak ada satu sunnah pun yang terluput dari kita, itu tidak mungkin juga.
Tapi kalau ketika kita punya azam ya untuk menjadikan sunnah itu sebagai pedoman kita, sedikit demi sedikit, satu demi satu, Allah akan menunjuki kita kepada sunnah itu. Sehingga semakin banyak sunnah yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Maka kadang-kadang sebagian orang sengaja melecehkan Ahlus Sunnah dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di atasnya. Itu kalau bersumber dari hati yang dengki, hati yang benci, semoga Allah jauhkan dia dari sunnah itu. Banyak orang-orang yang berkomentar seperti itu, yang yang merendahkan sunnah ketika dia melihat Ahlus Sunnah berbuat salah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, kalau dia tidak tahu, ya mungkin ya mudah-mudahan ya Allah memberikannya ilmu pada satu hari kelak. Tapi kalau itu bersumber dari kebencian dan permusuhan kepada sunnah dan pengikutnya, maka semoga Allah jauhkan, buat dia tambah jauh dari sunnah tersebut. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini masih dari riwayat-riwayat yang dicantumkan oleh Ibnul Jauzi dari athar para salaf. Dari Al-Junaid dia berkata, Al-turuq kulluha masdudah alal khalqi. Semua jalan itu tertutup bagi para makhluk, manusia. Bagi setiap muslim, tertutup jalur illa. Kecuali man iktafa athari rusul. Kecuali orang-orang yang iktifa mengikuti. Ya, mengikuti tapak demi tapak, langkah demi langkah. Itu iktifa. Biasanya iktifa'ul athar mengikuti jejak langkah. Ya, mengikuti jejak langkah satu jejak demi satu jejak lainnya. Itu iktifa. Yaitu detil di dalam mengikuti sunnah. Pengertian itulah yang bisa kita dapatkan dari penggunaan kata iktifa athari rusul. Mengikuti langkah demi langkah, tapak demi tapak, dari jejak langkah yang telah ditinggalkan oleh para rasul, salafus saleh kita. Yaitu detil kita di dalam mengikuti sunnah. Ada orang yang mengikuti sunnah secara garis besar, ya, tidak detil. Hanya mungkin bab-bab tertentu saja, bab-bab yang lain tidak mau, ya. Dalam bab salat saja, di dalam bab akidah tidak mau. Ya, bisa banyak kita lihat seperti itu. Ya, dia tidak detil mengikuti sunnah. Maka ada istilah alladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka salafus saleh itu dengan baik. Ya, maka semakin detil kita mengikuti athar para rasul, maka semakin dekat kita dengan mereka. Ya, para mirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, sana ada orang yang hanya ingin mengikuti sunnah dalam bab-bab tertentu saja. Tapi dalam bab yang lain dia tidak ikut. Maka harus kafah menyeluruh. Bukan hanya dalam bab akidah, bukan hanya dalam bab ibadah, bukan hanya dalam bab muamalah, dalam akhlak juga. Mengikuti akhlaknya para salaf. Akidahnya jelas, ibadahnya tentu, muamalahnya juga. Ya, nah semakin dekat kita kepada iktifa tersebut, semakin detil maksudnya, maka semakin sempurna. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, maka jangan berpuas diri dengan sedikit sunnah yang sudah kita ketahui. Masih banyak mungkin yang masih kita tidak ketahui, kita masih jahil tentangnya. Wattaba'a sunnatahu, dan mengikuti sunnahnya. Walazima tariqatahu, dan tetap mengikuti jalannya. Fa inna turuqal khairat kullaha maftuhah alaihi. Karena seluruh pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan, ya maftuhatun alaihi. Ya, terbuka melalui pintu sunnah itu. Akan terbuka melalui pintu sunnah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, bahwa niat yang baik ya tidak akan sempurna tanpa sunnah, ya, tanpa pelaksanaan yang baik, yaitu tanpa
ittiba'us sunnah, seperti yang kita sampaikan dahulu ya, bahwa tidak akan lurus perkataan, perbuatan dan niat kecuali dengan muwafaqatus sunnah, ya, kesesuaiannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka ya dengan sunnah tersebut, ya, dengan sunnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir di sini, ya, dari Al-Junaid juga, dia mengatakan, Al-Junaid bin Muhammad, ya, dia berkata, at-tariqu ilallah masdudah alal khalqillah. Jalan menuju Allah itu tertutup atas hamba-hamba Allah. Illa, kecuali, alal muqtafina atharir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina li sunnatihi. Kecuali bagi orang-orang yang mengikuti athar, jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Ya, kecuali bagi mereka akan terbuka pintu kebaikan, ya, pintu surga itu melalui jalur mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kama qala Allah Ta'ala, beliau di sini menukil sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya, mungkin kita semua sudah tahu ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian itu athar ataupun riwayat terakhir dari bab pertama ini, dari penukilan perkataan para salafus saleh kita tentang pentingnya mengikuti sunnah dan tetap berada di atas jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan berpegang teguh kepada sunnah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hamba Allah, mengapa sebagian orang-orang soleh dan taat beribadah lebih banyak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, dan sementara dari pelaku bid'ah dan pelaku kesyirikan tidak terlalu banyak mendapatkan ujian dan hidupnya lebih nyaman? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukur. Ya, ada beberapa hal yang kita sorot di sini ya. Merasa tidak nyaman hidup di atas sunnah. Ya. Hidup yang paling nyaman, bahkan dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw wa untha wa huwa mu'min, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang mukmin, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri mereka kehidupan yang baik. Banyak dari para salaf, ya, mengartikan hayatan thayyibah di sini adalah kehidupan di atas sunnah, yaitu kehidupan yang baik. Ya, bahwa Allah akan memberikannya sunnah itu, ya, hingga dia mendapatkan kehidupan yang baik. Yang pertama yang kita sorot dari pertanyaan ini adalah, ya, hendaknya kita merasa nyaman hidup di atas sunnah itu. Karena tidak ada yang lebih menenteramkan hati, menenangkan hati selain kita bisa menjamin kita berada di atas sunnah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang beriman itu adalah salah satu peluang yang diberikan Allah untuk menaikkan derajat. Karena ujian itu pasti Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, apakah kamu akan mengira, kamu akan dibiarkan mengatakan, kami beriman, sementara kamu belum diuji? Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dulu Abu Bakar As-Siddiq merasa gelisah apabila beliau tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menantang kepada Allah untuk diuji, tidak. Ya, tapi seorang mukmin, ya, dia tidak merasa kita katakan benci ataupun kita katakan tidak suka ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
ya, bahwa itu adalah kesempatan kita untuk menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan untuk sabar, ya, mendapatkan musibah dan kita bisa bersabar. Dan jangan juga kita terpedaya. Ini yang kedua ya, yang ketiga ya. Jangan terpedaya dengan nikmat sesaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang mungkin berbuat dosa dan maksiat di dalam hidupnya. Bukan hanya bid'ah atau ya maksiat yang lainnya. Ya seolah-olah dunia itu mudah mengalir kepada mereka, jangan terpedaya dengan itu. Boleh jadi itulah bentuk istidraj yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuasaan kepada Firaun ya sampai menjelang ajalnya. Ketika ia tenggelam di lautan, barulah dia mau menyatakan imannya, tapi sudah terlambat. Artinya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala beri istidraj itu kepada Firaun, kepada Qarun ya, yang tetap kaya sampai akhir hayatnya, yang tetap berkuasa sampai akhir hayatnya. Qarun tetap kaya sampai akhir hayatnya, hingga ketika dia ditenggelamkan ke dasar bumi, dia ditenggelamkan bersama istana-istananya. Artinya dia masih berada di puncak. Itu bentuk istidraj yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak cabut, tarik kekayaannya, enggak. Tapi Allah tenggelamkan bersama kekayaannya itu. Demikian juga Fir'aun Allah tenggelamkan di dasar lautan ketika dia berkuasa. Dia mengejar-ngejar Nabi Isa. Ya. Nah, ketika sampai di tengah lautan Allah tenggelamkan dia. Nah, demikian ya. Jadi Allah tidak cabut dia jadi rakyat jelata, kemudian tidak. Allah kasih dia kekuasaan sampai akhir hayatnya. Itu bentuk istidraj. Maka jangan terpedaya ya dengan keleluasaan hidup yang Allah berikan sesaat ya. Sementara kepada orang-orang yang melawan Allah ya, yang menentang Allah, yang menjadi musuh Allah ya. Itu hanyalah bentuk istidraj semata. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin 3 poin yang perlu kita perhatikan dari pertanyaan itu. Ya, nyamanlah, tentramlah, senanglah, bahagialah hidup di atas sunnah. Nah, jangan merasa, wah, gara-gara sunnah ini saya melarat, saya nggak bisa kaya seperti si fulan, nggak bisa bebas. Apa kita nyesal memegang sunnah itu? Seolah-olah sunnah itu bara api yang harus segera dilemparkan. Ya, kita tidak merasa nyaman. Apalagi kita dapat cobaan dengan sunnah itu. Tadi kan kita sebutkan ya bahwa ya memegang sunnah itu pasti ada risiko. Seperti memegang bara api. Ya, nah demikian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Baik, ikhwata Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya memberikan infak ke masjid yang sering melakukan kegiatan bid'ah di dalamnya? Apakah diperbolehkan, Ustadz? Syukur. Ya, tentunya ya, yang pertama tadi penanya yang langsung bertanya ya. Ya, tentunya kuncinya semua sabar ya. Ya, inna ma'al usri yusran. Tidak ada pilihan yang kita ambil dalam hidup yang tidak membawa risiko, ya. Apalagi mengikuti kebenaran kan begitu ya, pasti ada risikonya. Jadi kuncinya semuanya adalah sabar. Ya, mempelajari sunnah juga harus sabar. Ya. Setahap ya, apa namanya, kita tingkat demi tingkat ya, tahapan demi tahapan ya, tidak bisa kita telan semuanya sekaligus ya. Nah, ya kita tidak akan mampu itu ya. Maka pelan-pelan kita coba pahami dengan baik ya, dan mempelajari sunnah itu dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan bisa kita amalkan dengan benar juga. Dan terakhir yang terpenting tadi kita sebutkan, kita bisa istiqomah. Menjaga diri kita ya, menjaga hidayah itu agar tetap berada dalam genggaman kita. Itu tugas akhir yang perlu kita perhatikan. Nah, demikian. Banyak orang-orang yang ikut sunnah, berjalan di atas sunnah, tapi cuma sampai di tengah jalan saja. Ya, sangat disayangkan kan begitu ya. Dia
Mungkin karena ujian dunia, ya, ujian kehidupan, Ya. atau tantangan yang kita katakan tidak lebih hebat daripada tantangan umat-umat terdahulu. Ya, ketika para sahabat mengeluh kepada Nabi tentang gangguan yang mereka terima dari orang-orang musyrik, maka Nabi berkata, menjelaskan kepada mereka ya risiko, tantangan yang dihadapi, ujian yang dihadapi oleh umat-umat sebelum mereka. Ya. Umat-umat sebelum kita, ada yang disisir dengan sisir besi kulitnya hingga terkelupas, ada yang digergaji hingga terbelah dua, dan macam-macam, ya, cobaan-cobaan yang berat. Ya, tapi itu tidak menggoyahkan mereka dari agama mereka. Nah, demikian. Ya, kita tidak seberapa. Ya. Ya, ujian yang Allah berikan kepada kita mungkin itu juga berbanding lurus dengan tingkatan iman kita, ya. Nah, kalau dulu Bilal dihadapkan dengan siksaan yang luar biasa berat, ya, dipanggang di gurun pasir yang panas, ditimpa dengan batu yang panas, tapi tetap istiqomah. Mungkin kita tidak sampai diuji seperti itu, ya. Ya. Ya, mungkin karena kadar iman kita juga. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi dengan ujian yang ya kita kata tidaklah seberat umat terdahulu jauh, ya, maka kalau tidak bisa sabar juga, maka perlu dipertanyakan sejauh mana komitmen kita, keseriusan kita memegang sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama tadi. Ya. Yang kedua berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebatilan. Kalau kita tahu kita tidak boleh tolong menolong alal itsmi wal udwan, wala ta'awadu alal itsmi wal udwan. Nah, demikian. Kalau kita mau bantu mereka, bantu hal-hal yang bisa mengeluarkan mereka, menghentikan mereka dari bid'ah itu. Misalnya apa? Dikasih hadiah buku, ya, ya mungkin satu makalah atau buku, ataupun sekarang bisa kita berbagi apa namanya konten, ya, kajian, ya, dengan berbagi di WhatsApp atau di apa, bisa kita beri mereka sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau kita beri sesuatu yang mendukung bid'ah mereka, ini jelas masuk dalam bab ta'awun alal itsmi wal udwan. Wallahu a'lam bishawab, yang tidak dibolehkan. Demikian. Lainnya kalau kita tidak tahu, ya. Kadang-kadang sedekah kita jatuh kepada orang yang tidak tepat. Kita tidak tahu, ya, itu ya bukan salah kita juga kan, begitu, ya. Karena kita juga ya tidaklah kadang-kadang menyelidiki, ya, semua orang yang menerima pemberian kita kan, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka salurkanlah harta kita ke jalur yang tepat hingga benar-benar bermanfaat. Karena sedekah itu semakin besar kita katakan cakupan manfaatnya, maka semakin besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak dan dari pesan singkat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, kalau seorang muslim menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupannya dan tidak mendapatkan solusi, apakah dia dibolehkan berdoa untuk kematian dirinya agar selesai dari permasalahan yang dihadapi? Mohon nasihat dari Ustaz. Ya, tidak boleh minta mati secara mutlak, ya. Kecuali ya mu'allaq, gitu, ya. Apabila hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Seperti doa yang diajarkan Nabi. Jika mati itu lebih baik bagiku, matikanlah aku. Jadi tidak kita katakan mutlak minta mati, ya. Jadi kita minta kematian itu. Tidak boleh seorang muslim meminta kematian, karena kematian itu sama dengan musibah, ya. Allah sebut mati itu adalah musibah, ya. Wa asobatkum musibatul maut. Jadi maut itu adalah musibah, ya. Maka kita tidak boleh meminta musibah. Tapi ya kita boleh membaca doa solusinya, ataupun sebagai gantinya bisa doa seperti yang diajarkan Nabi, ya. Jika mati itu baik bagiku, maka matikanlah aku. Jika hidup itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Kita kembalikan kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu keputusan itu apa, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ya, jalan keluar dari semua masalah itulah takwa. Ya, mungkin takwa kita yang kurang. Maka takwa itu yang harus kita tingkatkan.
Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Hmm. Ayat ini tidak mungkin salah, Ya. ya, kecuali kita tidak mengamalkannya. Hmm. Nah, mungkin tidak seperti yang dikatakan Allah tadi. Ya. Ya, kita tidak akan dapat solusi dari masalah-masalah hidup kita kalau kita jauh dari takwa. Maka perbaiki takwa kita, terutama haqqa tuqatih, Hmm. takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu apa? Takwa kepada Allah fisri wal alan. Takwa kepada Allah pada saat sendirian maupun di tengah keramaian. Ittaqillaha haitsu makunta. Makunta. Takwa kepada Allah pada saat sempit maupun lapang. Hmm. Ya, bukan hanya pada saat sempit, bukan hanya pada saat lapang, tapi pada saat sempit dan lapang. Kemudian takwa kepada Allah tanpa pamrih. Hmm. Ya, tidak ada udang di balik batu. Ya, tidak ada niat-niat lain, tujuan-tujuan lain selain ya karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang haqqa tuqatih. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar ya dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, tentunya ya ilmu datangnya dari Allah, petunjuk datangnya dari Allah. Ada hamba yang terus ditunjuki hidupnya hingga dia selalu ya lewat dari lubang jarum istilahnya. Ya. Nah demikian. Luar biasa pertolongan Allah yang diturunkan kepadanya. Itu mungkin tidak terlepas dari apa? Dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ya. Hati akan tenang, ya kemudian kita akan terarah kepada kebaikan dan kebenaran. Ya, dengan ya tetap menjaga takwa dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang mengatakan ini ayat 1000 dinar. Itu tidak apa sebutan yang tidak berdasar dari hadis ya. Ya. Nah, mungkin maksudnya adalah ayat yang membawa keberuntungan, tapi bukan dipajang, diamalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, itu penjelasan takwa akan sangat panjang. Ya, untuk mencapai derajat takwa yang tertinggi perlu proses yang panjang juga. Perlahan, semua tidak bisa dilakukan sekaligus. Ya, sampai tiba-tiba sampai di puncak takwa itu nggak bisa. Pelan-pelan kita menata diri, membangun diri, sehingga menjadi ya, seorang yang lebih takwa lagi, ya, lebih tinggi lagi tingkat ketakwaannya. Yang penting jangan putus asa dan merasa tidak bisa jadi orang bertakwa, itu bahaya. Itu dari syaitan yang membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang, wah ini saya ini banyak dosa, saya nggak bisa jadi orang yang bertakwa. Siapa yang tidak berdosa? Banyak orang berdosa, dia tidak merasa berdosa karena dia tidak tahu dosanya. Ya, sebagian orang dia mungkin tahu dosa-dosanya, dia merasa banyak dosa, tapi jangan dia pupus semua itu dengan apa? Dengan kunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah dan merasa, wah saya tidak bisa jadi orang takwa ini. Kenapa? Karena saya banyak dosa. Ya semua orang ada dosanya ya. Mungkin banyak dosanya, dia nggak tahu aja mungkin ya. Nah demikian. Ya, nggak jaminan juga orang yang kelihatannya soleh, wah ini nggak ada dosa nih ya. Mungkin banyak dosanya juga kan begitu ya. Tapi dia tidak tahu mungkin. Maka hal itu jangan menghalangi kita untuk mengejar ya, kita katakan derajat tinggi yang Allah janjikan itu, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Intinya jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Seperti pertanyaan yang sering ditanyakan ya saya mungkin memahami ini pertanyaan orang yang baru buat dosa mungkin dia lalu bertanya, ya Ustadz, apakah taubat saya diterima? Gitu. Itu satu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Ya, nah mungkin ada keraguan di situ. Ada dua kemungkinan. Orang ini tidak tahu, ya, tidak tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, menerima taubat dan lain sebagainya, Maha Pemaaf. Ya, nah dia yang ini yang pertama ya. Mungkin kita kasih tahu sehingga dia tahu bagaimana ya luasnya ampunan Allah itu, kan begitu. Yang kedua, dia tahu tapi dia ragu-ragu. Nah, ini yang berbahaya. Keraguan-raguan ini yang berbahaya. Ya. Dia tahu tapi dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Jadi pertanyaan itu mungkin muncul dari keraguan-raguannya. Maka ini dari syaitan. Was-was dari syaitan
ya, yang harus dia buang dari hatinya. Bahwa dia harus yakin taubatnya Terima. diterima. Ya, tapi ya dengan